kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Kreatif, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun informasi-informasi yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kembali di channel ini saya akan berbagi tentang penerapan PTK dalam perbaikan pembelajaran, yang isinya itu kita akan membahas cara menentukan teori atau konsep yang mendukung dalam penyusunan laporan PKP. Hal ini saya terbitkan video ini karena beberapa mahasiswa bertanya bagaimana cara menentukan teori atau konsep yang bisa mendukung laporan PKP yang merupakan tugas akhir dari mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah PKP. Baik, simak videonya sampai selesai. Yang pertama, nah kita silahkan dilihat di modul di bab 3, modul PKP. Nah, kita lihat penerapan PTK dalam perbaikan pembelajaran. Yang pertama itu ketika kita ingin merencanakan PTK, kita harus menentukan masalah yang akan merupakan fokus penelitian. Kemudian fokus penelitian dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan berikut. Yang pertama, kita harus identifikasi masalah dulu, ya. Melakukan identifikasi masalah, yaitu masalah yang akan diatasi. Kegiatan ini dilakukan melalui refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemarin Bapak Ibu sekalian sudah mengumpulkan refleksi awal dari kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah tuangkan ke dalam lembar refleksi. Kemudian berdasarkan hasil refleksi, guru dapat mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki ataupun kekuatan yang perlu dipelihara atau dan ditingkatkan. Kemudian contoh identifikasi masalah, ya. Yang pertama, kurangnya variasi model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Ini salah satu contoh saja, ya. Ini relatif tergantung dari kondisi yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian masing-masing di sekolah. Kedua, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran oleh guru. Kemudian yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematik. Kemudian yang keempat, kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran matematik. Kebetulan contoh yang saya ambilkan ini adalah contoh guru yang mengalami kesulitan menemukan masalah ketika mengajarkan matematika di sekolahnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, langkah berikutnya kita analisis masalahnya, yaitu mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya masalah yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan dan menentukan alternatif tindakan perbaikan. Nah, analisis ini dapat dilakukan guru dengan cara mengingat kembali peristiwa yang menimbulkan masalah, dengan cara berdialog dengan siswa dan melihat ulangan hasil kerja siswa. Nah, contohnya di sini, Bapak Ibu sekalian mungkin setelah menganalisis, oh ternyata hasil ulangan harian anak itu rendah. Nah, ini maksudnya analisis masalahnya, ya. Hasil ulangan harian siswa untuk pembelajaran matematika ini dikategorikan tidak tuntas karena siswa yang tuntas hanya 53% dan tidak mencapai nilai KKM yang diharapkannya itu di bawah 60%. Jadi maksudnya ini adalah salah satu contoh ketika Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penilaian awal, ternyata menurut hitungan-hitungan Bapak Ibu sekalian, jadi hitungannya ini relatif 53%. Ini adalah salah satu contoh, ya. Kemudian KKM yang diharapkan itu hanya dibawa kurang dari 60, ya. Jadi oleh sebab itu ini adalah salah satu analisis ulangan hariannya. Kemudian rendahnya nilai hasil belajar siswa dari ulangan harian tidak terlepas dari kurangnya variasi model. Nah, masalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Ini adalah analisisnya. Kemudian terakhir, dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, guru menggunakan model pembelajaran direct instruction, di mana model ini hanya didominasi oleh siswa berkemampuan tinggi dan sedang, sementara siswa yang rendah
hanya berlaku pasif dalam pembelajaran. Ini adalah salah satu analisis masalah ya. Kemudian yang ketiga, kita mencari alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Jadi ini dimunculkan semua di laporan nantinya ya, yaitu mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan yang mungkin dan menentukan prioritas alternatif yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Contohnya, berarti dalam hal ini kita alternatifnya adalah guru perlu memilih model pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat dan motivasi siswa belajar. Kemudian untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas 6 ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Jadi ini salah satu contoh ya. Jadi kita ingin memecahkan masalah dengan cara kita meningkatkan motivasi siswa belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Ya, gitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita harus merumuskan masalah. Nah, dari ketiga kegiatan di atas muncul masalah. Masalah ini harus dituliskan dalam bentuk kalimat tanya. Berdasarkan latar belakang yang sudah dituliskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 6 SDN Sabang atau SDN apa saja, tergantung dari wilayahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, proses yang terakhir, kita mungkin harus merumuskan judul ya. Kita harus merumuskan judul penelitian. Nah, setelah melakukan 3 langkah di atas tadi, maka kita coba-coba merumuskan judul, yaitu penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 6 SDN Maju Terus atau nama sekolahnya ya. Kalau perlu ditambahkan kecamatan dan kabupatennya supaya lengkap. Dan kalau perlu judulnya juga memasukkan materi. Kalau matematika kan luas, ada bilangan, ada pecahan, ada bilangan bulat, ada konsep himpunan mungkin. Nah itu nanti dimasukkan. Jadi judulnya ini masih perlu ditambahkan supaya lebih sempurna. Nah, dari judul, dari keempat langkah, kemudian kita menemukan judul, maka yang harus Bapak Ibu carikan untuk teori atau konsep. Nah ini sekarang kita sudah masuk bagaimana cara menentukan teori atau konsep yang mendukung dalam penyusunan laporan. Yang pertama itu kita cari dulu pengertian pembelajaran kooperatif. Nah salah satu contoh yang saya ambil adalah yang menurut pendapatnya Slevin. Nah ini diambil dalam tulisannya atas nama Nur Asma pada tahun 2006 halaman 11 ini. Jadi ini boleh diambil, dikutip. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian silahkan dicari di internet atau di perpustakaan. Boleh di perpustakaan digital, boleh di perpustakaan manual. Silahkan Bapak cari pengertian pembelajaran kooperatif. Kalau Ibu Bapak menggunakan share di Google, ketika Ibu mengetik pengertian pembelajaran kooperatif, maka akan langsung otomatis muncul beberapa pengertian pembelajaran kooperatif menurut para ahli. Kenapa pengertian pembelajaran kooperatif perlu dimunculkan? Karena judulnya adalah di sini ada pembelajaran kooperatif. Kemudian karena kita berbicara masalah kooperatif tipe Jigsaw, maksud saya menggunakan pembelajaran kreatif, maka perlu dicari karakteristik modelnya pembelajaran kooperatif itu apa semua ya. Nanti tinggal dicari di sumber-sumber yang ada, internet, perpustakaan dan sebagainya. Kemudian cari juga model-model pembelajaran kooperatif Jigsaw karena judulnya adalah berhubungan langsung dengan tipe Jigsaw. Nanti dicari di online dan seterusnya. Kemudian ini karena ada meningkatkan hasil belajar. Jadi perlu juga apa itu pengertian belajar. Nah, saya kasih salah satu contoh ya. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman ya individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Ini pengertian belajar ini diambil dari tulisannya Ahmadi dan Supiono pada tahun 1991 halaman 121. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Begitulah cara menentukan
teori atau konsep yang mendukung dalam penyusunan laporan PKP. Dalam hal ini, teori atau konsep yang mendukung tidak boleh lepas dari judul atau permasalahan yang sudah ditentukan di atas. Baik, demikian bagaimana cara menentukan atau mencari teori konsep yang mendukung dalam penyusunan laporan. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.